Sore, salam bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan masih bersama kami di sini. Tentunya ini menjadi bagian perhatian kita bersama, maka teman-teman masih berkontribusi untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang terjadi pada hari ini. Teman-teman, pada hari ini Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan proses panjang dari penyelidikan, kemudian juga sampai saat ini rekan-rekan hadir di sini memasuki proses dari tindakan dalam proses penegakan hukum, yaitu pengungkapan dugaan tindak pidana perjudian online jaringan internasional. Rekan-rekan media perlu kami ketahui dan kami sampaikan juga apa yang kami dapatkan ini merupakan satu bagian yang terintegral dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia, program Astacita, di mana implementasi dalam proses penegakan hukum khususnya terkait dengan perjudian online apalagi jaringan internasional, tentu ini menjadi bagian perhatian kita bersama. Maka dari itu, hari ini saya bersama dengan Dirtipidum Bareskrim Polri dan juga dari Set NCB di Hub Inter Polri, dan tentunya nanti akan menyampaikan apa upaya-upaya langkah. Silakan pertanyakan baik itu kualitas, kuantitas maupun peran yang hari ini masih kita dapatkan. Hari ini kita masih melakukan terus sustainable, ya, masih simultan dalam proses ini, tapi akan dijelaskan oleh Pak Dirtipidum. Kami persilakan pada Pak Dirtipidum Bareskrim Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Karopenmas, Pak Ses NCB beserta Kabag Cianter, rekan-rekan tim penyidik pidana umum Bareskrim Polri. Pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya akan menyampaikan informasi kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan pengungkapan tindak pidana perjudian online jaringan internasional. Adapun tempat penangkapannya di mana rekan-rekan sekarang ini berdiri. Hal tersebut sebagai wujud implementasi daripada Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian penyelidikan yang panjang dengan adanya informasi dari masyarakat yang kemudian kami respon. Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Rekan-rekan sekalian, daripada pengungkapan ini dilaksanakan tanggal 7 Mei hari Kamis. Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sedang melakukan berhasil kita amankan satu orang. Ini dengan perincian dan Chinese ataupun itu sebanyak 57 orang. Kemudian warga negara Vietnam sebanyak 228 orang. Warga negara Laos sebanyak
kami telah mengamankan berbagai jenis barang bukti, yaitu berangkas, paspor, handphone, laptop, PC, komputer, dan uang tunai dari berbagai macam negara. Dari hasil pemeriksaan, penyidik telah menemukan kurang lebih sebanyak 75, saya ulangi lagi, 75 domain dan website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, yang juga menggunakan tertentu guna menghindari pemblokiran. Rekan-rekan sekalian, terhadap para orang yang kita amankan, kita persangkakan dengan pasal 426 dan atau pasal 607, junto pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Dalam pelaksanaan kegiatan ini kami juga melakukan joint operation dengan Kementerian Imigrasi guna mendalami apakah adanya tindak pidana lain yang nantinya akan kami buktikan. Rekan-rekan sekalian, saat ini tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku ataupun orang yang sudah kita amankan. Kemudian kita sudah juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Kemudian kita sudah melakukan analisis terhadap digital forensik daripada perangkat elektronik yang dijadikan sarana bagi pelaku untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian kita akan melakukan tracing terhadap aliran dana dan melakukan penelusuran terhadap server ataupun IP address daripada jaringan komunikasi. Selain itu juga kami akan melakukan penelusuran terhadap para sponsor yang kemarin mendatangkan mereka dari luar negeri. Kemudian hal yang sangat penting, kita juga akan melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait, dalam hal ini dengan PPATK, kemudian dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ini untuk tujuan nantinya pengembangan lebih lanjut. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirtipidum Barreskrim Polri. Rekan-rekan, tentu Bapak Kapolri memberikan perhatian khusus terkait dengan hal-hal yang menjadi implementasi dalam Asta Cita, khususnya perjudian online, apalagi jaringan internasional. Maka tentunya tadi ada joint investigation, kolaborasi antara kepolisian dan juga dari kementerian. Maka dari itu saat ini akan disampaikan oleh Set NCB terkait dengan langkah-langkah dari mulai kemarin sampai saat ini. Kami persilakan pada Bapak Set NCB. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dirtipidum Barreskrim Polri, yang saya hormati Bapak Karopenmas Divhumas Polri, rekan-rekan penyidik dan rekan-rekan kami dari Divhubinter Polri, serta awak media yang insya Allah diberikan kesehatan hari ini bisa hadir di sini. Rekan-rekan, perkembangan hari ini menunjukkan bahwa tindak pidana Indonesia, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin saat kami di Batam, mengungkap hal yang sama, bahwa pasca
ditertibkannya pola-pola operasi daring, baik itu scamming yang terdiri atas love scam, investasi online, termasuk perjudian online, di mana sebagaimana khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah terjadi pergeseran ke Indonesia, dan itu tentunya sudah kami antisipasi. Pasar, dan Bogor, dan hari ini 321 ada di Jakarta, di Hayamuruk. Jika rekan-rekan melihat situasi ini sangat tidak diduga bahwa di dalamnya terdapat aktivitas tindak pidana, dalam hal ini adalah gambling online, menunjukkan bahwa ancaman tindak pidana transnasional yang dalam hal ini diungkap oleh Tipidum Bareskrim Polri, gambling online yang sasarannya tentu masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat di luar. Seperti yang rekan-rekan juga ketahui, beberapa waktu yang lalu ada warga negara Indonesia juga yang diamankan di Thailand, di mana yang bersangkutan juga merupakan salah satu yang cukup besar. Dan beberapa waktu yang lalu kami dari NCB Interpol Jakarta juga menangkap pelaku dari Kamboja, ex-Kamboja, tapi dia menggunakan rute Kamboja, Thailand, kemudian Manila, Denpasar, dan berhasil kami amankan di Denpasar yang bersangkutan WNI. Pola-pola inilah yang tentunya kami melakukan kolaborasi karena kami sadar tidak mungkin hanya Polri yang bisa bekerja sendiri. Tentunya didukung oleh kementerian dan lembaga lainnya. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk meng-highlight bahwa fenomena ini perlu kita melakukan duduk bersama, melakukan konsolidasi untuk pembentukan. Karena jika dibiarkan, jika hanya Polri saja yang melakukan aksi, tentunya tidak akan efektif. Dan kemarin kami juga sudah berkoordinasi terutama dengan Bapak Dirjen Imigrasi, bagaimana untuk negara-negara yang kita indikasikan sebagai subject of interest atau SOI, dapat kita antisipasi, terutama yang sudah disebutkan oleh Pak Dirtipidum tadi, di mana warga dari negara tersebut diindikasikan memiliki jejak digital untuk melakukan kejahatan transnational crime secara digital. Ya, rekan-rekan tahu Sihanoukville, rekan-rekan tahu Mysot, rekan-rekan tahu Poipet, rekan-rekan tahu Miyawadi, rekan-rekan tahu Buffett, rekan-rekan tahu Poipet. Ya. Di sanalah tempat server-server yang tadinya berada dan sekarang ditertibkan dan mulai digeser ke wilayah Indonesia. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan secara singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Set NCB. Baik rekan-rekan,
Untuk proses ini tetap simultan, masih berlangsung. Tentu kerja-kerja satu hari ini sudah sangat optimal dan efektif dan sudah koordinasi serta kolaborasi. Namun saat ini saya berikan segmen tanya jawab pada rekan-rekan, namun pada konteks pada pengungkapan khususnya pada hari ini. Kami persilakan seluruh teman-teman untuk menanyakan. Segmen pertama, 3 penanya pertama, sebutkan nama, medianya, dan ditujukan kepada siapa. Saya lihat tadi pertama, Mas Hamam. Yang kedua dari Nusantara TV. Satu lagi, SCTV. Kami persilakan satu, Mas Hamam. Yang pertama, ditujukan kepada siapa? Terima kasih Pak. Mungkin untuk Pak Dir Tipidum. Yang ingin saya tanyakan pertama nih Pak, sudah berapa lama jaringan ini beroperasi di gedung ini? Kemudian kalau kita berkaca pada kasus atau operasi situs judi online di Kamboja kan beberapa WNI di sana itu kan ada korban penipuan. Apakah dari yang 300 ini itu semuanya semuanya tahu akan bekerja sebagai operator judi online atau ada juga yang korban penipuan dan sebagainya. Kemudian satu lagi Pak, mereka ini apakah juga tinggal dan beroperasi di tempat ini? Sekitar sini kan ada apartemen, hotel segala macam. Apakah terintegrasi di sini atau mereka mencar-mencar seperti apa Pak untuk mungkin Pak? Hanya sebagai pengendali seperti itu, kroco-kroconya begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Hamam. Satu-satu dulu ya, biar dijawab Pak Dirtipidum biar fokus. Kami persilakan Pak Dirtipidum. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi sudah berapa lamakah operasional daripada ataupun aktivitas daripada masyarakat yang ada di atas. Dari hasil pemeriksaan kurang lebih selama 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Kemudian mereka rata-rata tinggal di daerah seputaran tower ini. Jadi di atas itu pure hanya digunakan untuk operasional daripada kegiatan perjudian online. Kemudian terkait kedatangan mereka ke Indonesia, apakah dengan terpaksa ataupun dengan kesadaran sendiri dari hasil pemeriksaan, ini variatif. Namun sebagian besar mereka memang sudah tahu kalau ke sini tujuannya untuk bekerja di judi online. Kemudian untuk apakah ada atau sudah ada bos di atasnya yang diamankan di dalam rangkaian daripada penindakan yang sudah dilakukan, bahwa sampai sekarang ini kita masih fokus untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap para pelaku yang sementara ini kami tangkap. Namun tetap kita berkomitmen untuk melakukan pengembangan sampai dengan ke atasnya. Yang sekarang ini hanya taraf sebagai koordinator daripada masing-masing jenis pekerjaan yang mereka atau peran daripada mereka para pelaku ini. Oke, demikian, terima kasih. Cukup ya Mas Hamam, 4 pertanyaan tadi terjawab. Dari Nusantara TV kami bersalam, sebutin nama Mbak. Saya Selama dari Nusantara TV. Ini apakah mereka masih ada di gedung ini saat ini sebanyak 321 itu? Kemudian apakah ada orang Indonesia yang terlibat? Soalnya yang tadi disebutkan bahwa sedang ditelusuri sponsor yang mendatangkan mereka. Terus ini awal laporannya itu dari mana Pak? Apakah dari laporan masyarakat atau tidak? Karena ini kan kawasannya cukup tertutup dengan pembangunan yang ada. Terus jumlah mata uang asingnya apakah ini sudah dihitung atau belum? Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab Pak Dirti. Baik, terima kasih. Terkait dengan sponsor sampai saat ini kita sudah mendapatkan datanya. Hanya nanti tinggal kita pengembangan untuk proses berikutnya. Kemudian yang kedua, informasi ini berasal dari laporan dari masyarakat tentang adanya aktivitas yang mungkin tidak biasa yang dilakukan oleh warga negara
non-Indonesia atau warga negara asing. Sehingga dari informasi tersebut, tim dari kami melakukan penyidikan dan alhamdulillah mendapatkan informasi yang cukup akurat sehingga kita melakukan upaya penindakan. Yang terakhir tadi apa Mbak? Jumlah nominal sebenarnya sudah ini berbagai macam mata uang Mbak. Nanti perinciannya nanti mungkin akan kita sampaikan lebih lanjut. Tapi yang pasti untuk uang rupiah ini diperkirakan sekitar 1,9 kalau tidak salah, 1,9 sekian M. Bahan uang 3.820.000, kemudian pecahan dolar itu sebanyak 10.210. Itu dari pecahan uang yang berhasil kita sita. Kemudian ini ada. Untuk para pelaku sampai saat ini masih ada di atas, masih kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif ya Pak. Terima kasih. Jadi rekan-rekan ini masih simultan ya, terus dilakukan progres dalam proses penyidikan. Silakan, satu lagi tadi dari SCTV. Pak sore Pak, perkenalkan saya Putu Bagus dari Liputan 6 SCTV. Tadi ada beberapa pertanyaan yang memang sudah ditanyakan, cuman penegasan kembali Pak. Soal modus operandi jaringan judi online ini, penipuan internasional yang dijalankan seperti apa? Dan apakah target korban ini berasal dari Indonesia saja, apakah luar negeri, dan mungkin untuk Interpol Pak, untuk proses hukum apakah memang dilanjutkan di dalam negeri, apakah nantinya akan Yang pertama, apakah hukumnya akan dilakukan di dalam negeri? Kami sudah sampaikan tadi pasal yang kami persangkakan sesuai dengan peran masing-masing. Sampai saat masih akan kita lakukan pendalaman. Yang kedua tadi pertanyaan apa Mas? soal yang dijalankan seperti apa? Oke, baik. Untuk modus operandi yang dijalankan sama mereka, kami ulangi bahwa ini bukan scam ya Mas. Ini adalah pure perjudian online. Jadi mereka menawarkan, ada yang bagian accounting, juga yang tingkat atasnya. Untuk korban, sementara dari hasil penelusuran kami ada berdasarkan analisa bahwa yang menjadi korban ini rata-rata adalah warga negara luar, karena yang bagian telemarketing ya bagian memblasting daripada web tersebut, kemudian bagian customer service yang tugasnya untuk mencari nasabah baru, itu rata-rata korbannya dari luar. Kami selepas berita penangkapan ini dari Bapak Dirtipidum, kami sudah melakukan koordinasi kepada NCB Interpol negara-negara yang disebutkan tadi. Dan tentunya kami meminta dukungan personel maupun peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung dalam pengungkapan kasus ini. Tentunya kami tidak ingin
pelaku tindak kembali ke tanah airnya tanpa hukuman. Dan itu akan berdampak membuat Indonesia dianggap sebagai sebuah negara yang safe haven untuk melakukan tindak pidana transnasional. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan rekan-rekan atas kepolisian dari negara yang warganya terlibat, dan tidak itu saja, kami juga mengirimkan berita ini kepada Interpol Pusat, Interpol Headquarters di Lyon, Prancis, tentang fenomena yang terjadi di Indonesia. Dan kami sudah menghubungi atas kepolisian yang negaranya, warga negaranya terlibat untuk segera datang ke tempat kami. Ya, demikian. Terima kasih Pak Setjen dan Dirtipidum. Ada lagi rekan cukup? Satu lagi dari dua. Kak Ondang silakan. Maaf Bapak, saya Ondang, reporter Detikom, mau tanya ke Pak Dir. Saya dulu soal, mereka kan baru 2 bulan di gedung ini Pak. Dari pemilik gedung sendiri, apakah sudah mengetahui mereka operasinya terkait judol? Kemudian awal kali beroperasi mereka izinnya bergerak di sektor apa? Dan mereka menyewa di 2 lantai itu untuk berapa tahun atau sampai kapan kayak gitu. Apakah pemilik gedung juga akan diperiksa terkait kasus ini? Terus yang kedua mungkin tadi saya itu tadi udah diketahui nggak Pak dari mana? Mungkin soal itu dulu Pak. Terima kasih. Mau lanjut satu lagi pertanyaan? Satu dulu ya, biar fokus ya. Satu-satu. Baik. Silakan Pak Dirtipidum. Baik, terima kasih Mbak, bahwa kami berkomitmen untuk membuka ini semua dengan seluas-luasnya. Artinya kita tetap akan nanti melakukan pemeriksaan terhadap pemilik gedung, termasuk siapa yang menyewa, sampai dengan nanti menyediakan peralatan untuk aktivitas perjudian yang ada di Indonesia. Karena ini alatnya juga beli di sini. Kami akan melakukan penelusuran dan pendalaman secara seksama nantinya. Kemudian untuk gedung ini disewa selama 1 tahun sementara. Tapi ini kami akan pastikan karena si penyewa juga masih akan kami cek nanti identitasnya di manajemen daripada Hayam Maruf Tower ini. Kemudian yang kedua terkait dengan server, apakah ada di mana tadi. Sampai saat ini kami masih melakukan penelusuran berdasarkan web yang ada bahwa server ini berada di luar negeri. Satu lagi mungkin, 321 ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak? Untuk sementara kami sudah menetapkan sekitar 275 dan sisanya nanti masih akan kita pendalaman lebih lanjut. Karena kita harus menggandengkan peran daripada yang masih dalam pendalaman. Tambahkan Pak Setjen. Silakan. Mbak Ondang, terkait dengan tadi Mbak menanyakan 2 bulan sudah berada di sini. Nah tentunya sejak tanggal mereka memasuki wilayah negara Republik Indonesia itu sudah terhitung. Untuk bebas visa BVS, imigrasi hanya mengizinkan seseorang dengan visa wisata 30 hari. Artinya jika dia sudah 2 bulan, yang bersangkutan sudah overstayer. Nah mereka sudah melakukan tindak pidana keimigrasian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Setjen. Ya, masih secara simultan progresnya dalam proses penyidikan. Persilakan satu lagi tadi. Ya, izin Pak, aku Tohirin dari cnnindonesia.com. Mau tanya soal tadi Pak SNCB terkait tadi menyebut kalau sekarang Indonesia sudah menjadi negara tujuan untuk agen bisnis judul itu ya. Apa alasannya Pak, dan sejauh ini
apakah SNCB sudah mengantongi datanya, sebarannya, dan mungkin jumlahnya Pak? Dan alasannya tadi mungkin apa? Itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami persilakan Pak ZNCB. Ya, terima kasih Mas. Tentu kalau jumlahnya kami belum mengetahui ya secara spesifik. Namun yang menjadi negara sasaran destination country bukan hanya Indonesia, Filipina juga salah satu destinasi. Kemudian Timor Leste juga menjadi salah satu destinasi, dan itu sudah kita ketahui semua pergerakan device dan untuk evidence-nya barang bukti juga sudah kita temukan juga. Hanya kebetulan saja, tetapi bukan hanya Indonesia. Kalau agak jauh sedikit, mainnya agak jauh, Uni Emirat Arab, Dubai. Agak jauhan dikit lagi, Afrika Selatan, Pretoria, Johannesburg. Itu juga sudah menjadi destinasi juga. Jadi bukan hanya Indonesia. Nah, karena mereka selalu menyasar negara-negara yang memiliki peluang, apalagi Mas tahu kemarin veteran-veteran dari Kambodia sebegitu banyak, ya. Yang terakhir kami update itu lebih dari 6.000 WNI kita yang menjadi operator tindak pidana daring, ya tidak hanya judi online tetapi scam dan turunannya. Ya. Alasannya belum Pak? Alasannya, nah tentunya mereka ke sini ada yang mengundang. Yang mengundang siapa? Teman-temannya, ex veteran-veteran dari Kamboja itu. Nah, karena misalnya kita jujur, kita lihat warga negara yang datang ke sini adalah Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, itu daerah Indochina. Ya. Maksudnya kenapa Indonesia akhirnya jadi negara tujuan gitu Pak? Sebetulnya bukan akhirnya menjadi daerah tujuan, tetapi berdasarkan undangan, ajakan. Dan ada fasilitas bebas visa kunjungan. Kan kita juga sadar di satu sisi pemerintah kita juga butuh adanya peningkatan angka pariwisata. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Kita butuh adanya kunjungan wisatawan ke Indonesia. Tetapi di sisi lain, nah memang ini ada seperti dua sisi mata uang, sisi terang dan sisi gelapnya. Ya, terima kasih. Baik, cukup ya rekan-rekan. Ini prosesnya masih sustainable terus, simultan, dan nanti progresnya akan disampaikan kembali. Proses ini juga masih dilakukan penyidikan kembali kepada sisa tadi dari 321 orang. Maka kita mengharapkan tentunya teman-teman bisa memberikan informasi yang betul-betul terverifikasi. Dan sekali lagi Bapak Kapolri sangat perhatian sekali dengan kasus pengungkapan ini, di mana Polri berkomitmen untuk terintegrasi bagian daripada mewujudkan, mensukseskan dan juga mengimplementasikan program Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Asta Cipta. Itu dulu rekan-rekan, saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.